secara garis besar ya, secara garis besar saya pernah membahas tentang kodam. Namun pada perjalanannya banyak orang yang tersesat. Ini kan manifestasi sebuah doa, dia akan ngebentuk suatu energi. Kalau energi baik gitu kan ya, ini akan ada satu perwujudan yang akan menjaga si nur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam untuk seluruh pecinta, pelestari, penghobi dunia pusaka yang ada di Nusantara, peninggalan para leluhur kita. Kembali lagi di channel saya, channel Denmas Pamor, channel tentang edukasi pusaka yang ada di Nusantara. Dan di sini tempatnya pusaka-pusaka sepuh, bertuah, dan tentunya bersertifikat. Nah, hari ini ini adalah hari yang spesial di edisi video, salah satu video yang saya anggap spesial. Kenapa seperti itu? Hari ini kita akan membahas, membabar, mengungkap esoterik, tuah kegaiban suatu pusaka. Makanya ikuti dari awal sampai akhir, jangan salah persepsi gitu kan ya. Nah, saya akan ditemani oleh dua pusaka yang sangat-sangat istimewa tentunya ya, karena pusaka ini pusaka kelas tayuhan ya. Apa kelas tayuhan? Makanya ikuti terus pembahasan kali ini di channel saya. Dan yang baru mampir, jangan lupa like, subscribe, komen, dan tentunya jika memang dirasa bermanfaat, share. Semoga menjadi edukasi untuk semua para penghobi pusaka. Awal kita akan membahas dulu satu pusaka yang istimewa. Nah, kita buka. Ini adalah pusaka berdapur tilam upih ya, dan ini yang dinamakan keris suratman ketip kletrek ya ini. Dan di sini pusaka ini sudah bersertifikat. Nah, mungkin ada yang bertanya, pentingkah suatu pusaka disertifikatkan? Nah, karena saya penghobi dan pelestari, dalam arti pelestari di sini yang bisa saya lakukan merawat, mengedukasi, dan memaharkan jika memang ada yang berjodoh. Nah, bagi para pemula ini sangat bermanfaat untuk membedakan, kalau bahasa kita, supaya tidak keblondrok dengan pusaka prosesan, pusaka-pusaka yang, maaf, di video sebelumnya ada yang komentar ya, itu emang ada pusaka yang palsu? Ada pusaka palsu, yaitu pusaka misalnya Mutrani Mojo menyerupai pusaka Mojopahit. Nah, ketika dimaharkan dia bilang ini Mojopahit. Itu namanya palsu atau pemalsuan suatu pusaka. Nah, apakah semua pusaka baru itu tidak bagus? Bagus, hanya terkadang si penjualnya yang tidak bagus akhlaknya gitu. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Akan rancu nanti, karena pusaka ini kan peninggalan sejarah gitu, bukti otentik bahwa pada zaman dahulu kala pernah berdiri para leluhur kita, baik itu kerajaan Pajajaran, Majapahit, Kasepuhan Cirebon, Tuban. Nah, inilah salah satu bukti sejarah kan gitu. Nah, makanya saya sebut palsu itu di situ, yang mereplika, menyerupai Tangguh era kerajaan, namun dia bilang ini sepuh, padahal ini Mutrani. Itu kenapa perlu disertifikatkan ya. Nah, kita akan membahas dari sisi sejarah dulu ya. Keris suratman ketip ini memiliki satu babat sejarah ya. Ini identik dengan suatu daerah yang bernama Pekalongan. Nah, menurut cerita atau sejarah, pembabar pusaka ini bernama Empu Suratman. Di daerah Pekalongan ada namanya Desa Gambaran.
dan beliau di perjalanan itu datanglah ke satu desa yang bernama Desa Gambaran ini. Nah, di Desa Gambaran ini memiliki pemimpin seorang ratu, yaitu Nyai Ratu Dewi Wulan Tumanggal. Kedatangan Empu Suratman ternyata tidak disukai oleh Nyimas Dewi Wulan Tumanggal. Akhirnya singkat kata terjadilah satu adu kesaktian, dan singkat kata pula Eyang Ratu Dewi Wulan Tumanggal ini dapat ditaklukkan oleh beliau, dan bahkan menurut salah satu riwayat akhirnya terjadi pernikahan antara Empu Suratman dengan Eyang Ratu Wulan Tumanggal. Kembali desa yang bernama Desa Gambaran ini hidup bahkan lebih makmur, hidup dengan ceria, masyarakat pun sangat tentram gitu. Nah, dalam satu waktu Empu Suratman ini memohon izin kepada Eyang Ratu Wulan Tumanggal untuk mengadakan tapa brata untuk membabar suatu pusaka. Nah, pergilah ke satu tempat bersama beberapa orang cantrik. Nah, Empu Suratman bersemedi ketika cantrik ini mulai menggarap membabar satu pusaka. Di pertengahan pembuatan pusaka datanglah satu golongan siluman atau setan yang menggoda pembuatan pusaka ini. Akhirnya para cantrik ini tergoda dengan tipu daya para siluman ini, namun tidak dengan Empu Suratman. Nah, akhirnya terjadi kembali peperangan antara Empu Suratman dengan para siluman dan dapat ditaklukkan. Terbirit-birit siluman ini memanggil rajanya. Kembali terjadi pertarungan antara Empu Suratman dengan Raja Siluman ini, ya. Nah, tadi ketika pertengahan jalan digoda atau ditipu daya oleh para pasukan siluman, pusaka ini kan belum selesai. Terjadilah pertempuran antara Empu Suratman dengan raja ini yang akhirnya dapat ditaklukkan oleh keris yang belum selesai, dan ketika keris ini mengalahkan si Raja Siluman ini dengan satu kejadian, langsung keris ini sempurna. Nah, inilah babaran Empu Suratman. Di sini kita kembali akan membabar ya filosofi yang ada di pusaka ini. Nah, Tilam Upi saya pernah membahas beberapa kali tentang filosofi Tilam Upi, namun kali ini kita akan membahas filosofi apa keris ketip ini. Kita awali Suratman, Surataning Manusa. Kalau orang Sunda manusa, kalau orang Jawa manuso, sama baik, podo baik. Nah, Surataning Manusa ini adalah takdirnya manusia yang ditandai dengan pamor yang ketip. Di sini pamor ini ada dua ya. Kita buka yang satu. Ini semua berdapur ketip letrek. Pamornya menyerupai mata uang namun bertumpuk. Ini namanya Suratman atau ketip letrek ya. Ketip letrek. Nah, ini filosofinya tentang keduniawian. Makanya pusaka ini banyak dimiliki oleh para pedagang dan pengusaha. Ini filosofinya lebih suratan takdir manusia yang mengharapkan tentang keberlebihan dalam sisi materi. Rata-rata keris ketip ini tidak diwarang originalannya, karena biasanya kalau istilah kita tuh keris tayuhan ini waktu nayu bisa hitam seperti ini karena diobong atau diasap oleh kemenyan itu waktu menayuh pusaka ini. Nah, inilah
warna hitam ini obongan dari dupa atau kemenyan gitu. Dan memang rata-rata nggak diwarang kalau untuk keris Suratman Ketip. Dan ini ada di abad 14, tangguhnya Tuban Mojopahit, atau usia pusaka ini sekitar 600 tahun lebih. Itu 600 tahun lebih, sungguh luar biasa. Nah, ini bisa awet seperti ini karena materialnya mengandung besi Brojoguno dan tentunya sistem tempa yang sangat mumpuni sehingga pusaka ini tidak mudah korosi. Dan di sini edisi yang kenapa saya bilang spesial, kita melihat satu garap pusaka. Walaupun dapur keris misalnya ini tilam upih, banyak tilam upih gitu ya, tapi akan berbeda. Saya kasih misal seperti ini, keris pesanan pembesar dan keris pesanan masyarakat pada umumnya, tentu dari sisi garap akan ada perbedaan. Ada satu nilai keistimewaan, atau pada komunitas-komunitas kita sering disebut istilahnya keris garap dalam dan garap luar. Garap dalam itu apa? Keris yang memang dipesan dan dipersembahkan kepada pembesar, baik itu di lingkungan kerajaan, keraton, atau zaman dahulu itu entah tumenggung atau apapun gitu ya. Pasti memiliki sisi garap yang berbeda. Biasanya dari sisi garap akan istimewa. Wajar ketika persembahan untuk seorang pembesar gitu yang akan menaungi atau mengayomi rakyat, pasti akan diprioritaskan. Kita bicara logika sedikit ya. Pasti semua tahu tentang adanya apotik, dan dimana-mana pun ada apotik. Tapi ketika seseorang sakit, pasti mereka akan pergi ke dokter ataupun orang yang memang di bidangnya, yaitu baik itu rumah sakit, klinik, atau apapun. Nah, dokter akan mengidentifikasi keluhan pasien dan akan memberikan resep. Nah, disinilah walaupun jenis keris berdapur brojol ataupun tilam upih banyak, tapi dari sisi isoteri akan berbeda karena sesuai dengan pesanan. Nah, begitupun dengan resep yang dokter buat gitu ya. Ini disesuaikan dengan pertama, mungkin ini tubuh setiap manusia itu kan berbeda ya, dari sisi kekebalan tubuh itu, baik obat untuk istilahnya tuh model antibiotiknya dan obat batuknya. Walaupun obat batuk ini banyak, ada beberapa macam merek gitu, tapi dokter akan paham apa yang akan diberikan untuk si pasien. Begitulah kira-kira persepsi pandangan. Walaupun banyak jenis berdapur brojol, ada sekian puluh, akan berbeda dari setiap sisi isoterinya. Nah, itulah makna kita harus mengetahui dari sisi garap. Dan kita mengenal di akhir pembahasan tentang pusaka ini ada kalimat tayu. Tayu itu untuk mengungkap sisi isoteri, misteri, tuah gaib suatu pusaka itu. Dan di sini istimewa memiliki raja berlapatkan Allah ya, dan ini original asli, bukan susulan ya. Ini sebagai tanda masuknya penyebaran Islam di abad ke-14 itu. Nah, ini yang kedua, ini selain beraja, gonjonya ini iras sebagai simbol kesempurnaan daripada Linggayoni. Makanya sering orang cari keris gonjo iras karena diyakini memiliki kelebihan dalam sisi tuah atau misteri mistiknya tuahnya. Nah, ini pusaka berdapur tilam upih dan brojol. Dan ini untuk ketip yang berajah dengan garap seperti ini,
berrajahnya saja sudah langka, dan ini ditambahi dengan sisi garap yang merbawani. Dalam arti lain, keris ini berasa sangat wingit dan tentunya pesanan istimewa. Pertanyaan yang kedua, apakah semua pusaka itu berkhodam? Kita pahami makna awal, filosofi yang ada di satu pusaka terlebih dahulu, karena ini pesan empu ya. Tilam upih, saya bilang, kalau tilam upih identik dengan harapan sebuah ketentraman yang ada di rumah tangga. Ingat, dapurnya lurus. Kalau pengen tentram, manunggaling kalau gusti, harus dekat dengan sang pencipta. Kan itu. Khodam itu terbagi dua, khodam putih, khodam garis kiri atau hitam. Nah, kalau kita memilih khodam garis putih, secara otomatis mereka tidak suka dikultuskan, mereka tidak suka disembah, karena apa yang mereka lakukan itu sebagian rangkaian daripada wujud ibadah mereka kepada Allah dengan cara membantu manusia yang soleh. Tuntunan doa yang empu panjatkan ketika membabar suatu pusaka ini akan membentuk suatu pola energi dan masuk ke bilah suatu pusaka. Pertanyaannya, apakah semua pusaka itu berkhodam? Tentu tidak. Nah, bagaimana cara membedakannya? Cara membedakan suatu pusaka berkhodam atau tidak tetap dalam ilmu pusaka dikenal dengan kata tayu. Nah, orang-orang yang telah aktif indera rasa, bahkan indera paninggalnya yaitu penglihatannya, ini bisa merasakan bahkan melihat energi dari suatu pusaka. Karena tidak semua pusaka itu berkhodam atau berenergi, tapi rata-rata pusaka-pusaka sepuh karena pembuatannya sangat sakral biasanya memiliki energi tertentu yang dipanjatkan oleh sang empu ketika membabar suatu pusaka itu. Lebih jauhnya silahkan tanya kepada guru-guru atau praktisi spiritual yang Anda percayai, begitu. Jadi jangan cuman sekedar dongeng. Nah, kalau dari sisi esoteri ya, ini luar biasa. Yang dirasakan oleh saya, pusaka ini punya satu energi yang memang itu biasnya itu kalau saya ini kan seperti cahaya namun hijau kebiru-biruan ya. Hijau kebiru-biruan. Ini bikin tentram. Dan keris yang berdapur Suratman Ketip ini konon dipercayai memiliki campuran besi Brojobuno, makanya ini sangat padat dan sangat pulen. Dicenting, nah ini wujud pusaka yang sangat fenomenal, dan ini garapnya istimewa dapat. Dan ini patrem ya, pusaka ini patrem dan bergonjol iras. Ikuti terus channel saya atau channel Denmas Pamor. Di sini edukasi dan pemaharan. Kontak telepon saya ada di bawah. Mohon maaf tidak semua yang komentar di video bisa saya balas, makanya di sini saya cantumkan line telepon, dan pas respon silahkan telepon. Mau telepon WA atau telepon biasa itu lebih enak gitu kan ya. Silahkan di-share jika bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.